Hari sudah beranjak siang, namun suasana di toko barang bekas tersebut masih nampak begitu sepi. Hanya ada satu atau dua pengunjung yang silih berganti datang dan pergi. Meski begitu, Babah, pemilik toko tersebut, tidak menampakkan wajahnya yang murung. Dia nampak ramah meladeni wawancara calon pembeli yang menanyakan ini itu. Kadang menawar harga sampai sangat jauh dari harga yang ditawarkan. Si Babah dengan jenggot putih yang tebal tersebut tetap saja tersenyum. Tidak sedikit pun menunjukkan rasa kesal. Di sebuah sudut ada seorang laki-laki berperawakan sedang, nampak mengamati sebuah cermin besar yang pernisnya masih sangat mengkilat. Laki-laki tersebut nampaknya tertarik untuk membeli cermin tersebut. Dia sangat mengagumi ukiran pada bingkainya yang sangat halus dan rapi. Ukuran cermin itu sendiri dia perkirakan setinggi kurang lebih 180 cm. Istriku pasti senang, gumam si lelaki tersebut. Laki-laki itu kembali mengamati bagian per bagian pada cermin itu. Siapa tahu dia menemukan sebuah kecacatan. Akan tetapi, setelah berkali-kali dia teliti bingkai kayu itu, tidak ternampak adanya cacat pada cermin tersebut. Hanya saja, pada cacat cermin itu terdapat noda merah kehitaman yang samar. Memang tidak terlalu terlihat noda itu kalau tidak benar-benar jeli. Laki-laki tersebut lantas beringsut dari depan cermin menuju ke bawah ke pemilik toko yang berada di depan. Sejurus kemudian, dia mulai menanyakan berbagai hal ini itu mengenai cermin yang dia maksud. Babah si pemilik toko pun menjawab semua pertanyaan sembari memilin-milin jenggot putihnya. Saya pertama kali mendapatkan cermin tersebut sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Babah berhenti sejenak, kemudian melanjutkan ucapannya. Jujur saja, cermin itu sudah beberapa kali terjual, tapi heran saya, selang 3 atau 4 bulan kemudian selalu dikembalikan lagi. Kata para pembeli, cermin tersebut ada penunggunya. Laki-laki itu hanya manggut-manggut mendengar penuturan si Babah. Dia memang percaya kalau ada rumah angker, pohon angker dan sebagainya. Akan tetapi, kalau hantu menempati sebuah cermin, laki-laki itu menahan tawa. Omong kosong, pekiknya dalam hati. Setelah si Babah memberikan nilai harga, laki-laki tersebut berpikir sejenak. Sedikit banyak dia paham akan sebuah cermin bernilai seni. Untuk sebuah benda yang dia nilai istimewa dengan harga 2,8 tersebut sangat murah baginya. Untuk masalah ada sosok penunggunya, mudah saja tinggal panggil Pak Kiai. Beri doa-doa sedikit, toh sosok tersebut pasti akan pergi. Maka setelah berpikir beberapa saat, mantaplah hati si laki-laki. Dia pun langsung menyetujui harga tersebut tanpa menawar sedikit pun. Maaf, apa Babah tahu sejarah cermin tersebut dari mana? Tanya si laki-laki. Namun si Babah menggelengkan kepala dan mengatakan kalau dirinya hanyalah sebatas pedagang barang lawas saja. Asal barang tersebut berkualitas sudah sangat cukup baginya. Soal sosok penunggu, entah benar atau tidak, sebenarnya bukan sosok yang kuat, namun bisa jadi iman kita sajalah yang terlalu lemah. Si lelaki tersebut tersenyum dan membenarkan jawaban si Babah, dan dia sangat setuju. Waktu berjalan sangat cepat. Laki-laki tersebut beberapa kali terlihat mengembangkan senyumnya saat melihat sang istri berpose di depan cermin selayaknya foto model saja. Sang istri juga nampak menikmati kecantikannya sendiri sembari menyisir-nyisir rambutnya yang panjang tergerai. Sang suami yang sudah berpamitan untuk mandi, ketika secara tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah bayangan yang melintas di dalam cermin. Bayangan tersebut memang hanya sepintas sekilas saja,
Namun sang suami yakin kalau bayangan yang baru saja melintas itu adalah bayangan seorang perempuan. Berdesirlah hatinya. Dia mulai teringat dengan cerita si Babah kalau cermin tersebut ada sosok penunggunya. Akan tetapi dia tidak melihat istrinya nampak ketakutan. Justru istrinya bahkan terlihat sangat senang berada di depan cermin tersebut. Karena tidak ingin berpikiran negatif, segera saja dia masuk ke dalam kamar mandi. Beberapa saat kemudian, sang suami sudah selesai mandi dan berganti pakaian. Lalu dia mengajak istrinya untuk memeriksa kandungannya yang sudah menginjak usia 6 bulan. Namun saat suaminya sudah bersiap, rupanya sang istri justru masih dilihat sangat betah mengaca di depan cermin tersebut. Sang suami pun tersenyum. Dia bahagia ketika melihat istrinya bahagia. Berarti sudah tepat dia membelikan cermin tersebut untuk sang istri. "Ayo mah, keburu tutup nih," kata sang suami sembari sedikit menarik lengan istrinya. Sang istri pun pada akhirnya menurut meski mulutnya sedikit manyun. Laki-laki tersebut menyempatkan diri untuk berkaca sebelum mengantar istrinya. Dalam hati dia bertanya-tanya, benarkah sosok yang melintas di dalam cermin tadi memang penunggu yang diceritakan si Babah? Cermin tersebut adalah cermin biasa, hanya ukurannya yang lebih besar dari cermin pada umumnya. Laki-laki itu tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri dan sekali lagi dia melihat sebuah bayangan melintas di dalam cermin tersebut. Secara spontan, laki-laki tersebut menoleh ke belakang. Namun di kamar tersebut, dia memang tidak melihat siapapun. Namun saat kembali melihat ke arah cermin, tiba-tiba saja muncul sosok raut muka perempuan berwajah pucat dan memandangnya dengan tatapan sangat menyeramkan. Laki-laki tersebut terhuyung mundur. Sementara itu, raut muka pucat menyeramkan yang dia lihat barusan telah lenyap entah kemana. Dia pun gemetaran melihat sesuatu yang menyeramkan itu. Namun dia buru-buru menepis rasa takutnya karena sang istri sudah memanggilnya beberapa kali. Malam pun berjalan sangat cepat. Pagi pun menjelang, azan subuh yang mendayu berkumandang dengan merdunya membangkitkan siapapun yang tersentuh hatinya untuk segera bangun dan mengambil air wudhu. Begitupun dengan laki-laki tampan tersebut. Dia juga segera bangkit dari tidurnya. Biasanya dia jugalah yang membangunkan istrinya untuk segera bangun dan sholat subuh. Akan tetapi, pagi ini dia melihat istrinya sudah terbangun. Namun bukan sedang sholat subuh, melainkan sedang bercermin. Sang suami pun segera bangkit dan turun dari ranjang. Kemudian dia dekati istrinya dan dengan lembut dia menanyakan apakah istrinya sudah sholat subuh. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari istrinya. Barulah ketika sang suami menanyakan untuk kali yang kedua, istrinya dengan gugup menjawab kalau sebentar lagi dia akan sholat subuh. Sang suami pun hanya bisa menggelengkan kepalanya karena tidak seperti biasanya istrinya seperti itu. Dia segera mengingatkan agar istrinya segera menunaikan sholat subuh. Sang suami pun beringsut dari sana. Dia tidak sempat melihat bahwa ketika dia melangkah keluar dari kamar, sosok perempuan berwajah menyeramkan tersebut telah muncul kembali. Herannya, sang istri yang sedang duduk di depan cermin tersebut seperti tidak melihat sosok perempuan itu sama sekali. Sudah 3 hari cermin tersebut berada di rumah mereka. Selama 3 hari itu pula, sang suami merasakan ada sesuatu yang berubah pada diri istrinya. Dia memang senang melihat istrinya berdandan cantik untuk mempersolek diri. Tapi bukan berarti hampir seharian penuh sang istri menghabiskan waktunya berada di depan cermin. Bahkan istrinya seringkali mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh sang suami. Dan apa yang diucapkan sang istri hampir selalu sama.
Dia selalu menanyakan apakah lehernya cukup bagus. Sang suami tentu tidak mengerti mengapa istrinya selalu menanyakan hal itu. Istrinya pun semakin hari semakin mudah meninggalkan kewajibannya 5 waktu. Dan permasalahan yang terakhir ini yang membuat dia sedikit agak jengkel. "Ah, aku amati semenjak cermin tersebut berada di rumah, kok tingkah lakumu semakin aneh ya, Mah? Silahkan bersolek, mempercantik diri, tapi bukan berarti harus seharian penuh, apalagi sampai meninggalkan sholat. Aku pasti ikut menanggung dosanya, Mah." Namun bukan jawaban yang diharapkan yang keluar dari mulut sang istri. Akan tetapi, justru sang istri berucap, jika Tuan Putri benar-benar cantik dan dia akan mengikuti jejaknya. Tuan Putri tersebut berkata padanya, kalau sifat laki-laki kesemuanya pasti sama. Nanti kalau dia sudah tua, wajahnya sudah tidak cantik lagi dan tubuhnya tidak lagi membuat bergairah. Sang suami pasti akan pergi meninggalkannya. Dan sebelum semua itu terjadi, dia akan menggorok lehernya sendiri seperti apa yang Tuan Putri lakukan. Dia tidak mau menanggung kesedihannya sendiri. Sang suami tertegun mendengar jawaban istrinya. Jawaban yang sangat tidak masuk di akal. Siapa Tuan Putri itu? Apalagi dia sempat menangkap perkataan istrinya yang akan menggorok lehernya sendiri. Jawaban itu tentulah bukan sebuah candaan yang lucu. Namun istrinya sudah mengatakan hal tersebut bukan sekali 2 kali saja. Bahkan setiap dia ikut menemani istrinya bercermin, istrinya selalu mengatakan hal yang sama. Ada apa dengan istrinya? Pukul 4 sore lebih, sang suami sudah pulang ke rumah. Mula-mula dia mengecek ke dalam kamar, karena beberapa hari ini dia selalu mendapati istrinya yang bersolek di depan cermin. Sudah beberapa hari ini pula, istrinya selalu meracau dengan kalimat-kalimat yang tidak dia mengerti. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menemui seorang kiai agar sosok apapun itu yang menghuni cermin itu bisa dipindahkan. Harus dia akui, semenjak cermin kuno tersebut berada di rumah mereka, tingkah istrinya menjadi aneh dan cenderung mengkhawatirkan. Dia sudah akan mencari istrinya yang berada di lantai 2, ketika secara tiba-tiba cermin yang berada di depannya tersebut bergetar dengan hebat. Awalnya sang suami mengira kalau telah terjadi gempa, akan tetapi dia hanya melihat cermin itu sendiri yang bergerak dan bergetar hebat. Sementara barang-barang lainnya yang berada di dalam rumah tetap diam pada tempatnya. Cermin tersebut bergetar semakin cepat. Kalau saja tiang-tiang penyangganya tidak terbuat dari kayu yang kuat, dia bisa memastikan kalau cermin tersebut pasti akan rubuh. Bersamaan dengan kedatangan istrinya, dia sudah tidak lagi melihat cermin itu bergetar seperti beberapa saat barusan. Sang suami yang masih merasakan jantungnya berdetak kencang segera berpamitan untuk mandi. Malam sudah terlalu larut. Sang suami sudah terlelap terbawa rasa lelah setelah seharian bekerja keras. Di dalam lelapnya itu, secara samar-samar, dia melihat istrinya sedang bercakap-cakap di depan cermin dan tersenyum-senyum sendiri. Sang istri mengatakan, dalam 2 malam ke depan, dia sudah siap untuk menjadi pengabdi bagi sosok yang sedang diajak bercakap-cakap tersebut. Sang istri sudah siap untuk menumpahkan darah dari lehernya dan bersedia mengorbankan nyawa sendiri demi Tuan Putri. Pada saat itu juga, sang suami tersentak dan terbangun dari tidur lelapnya. Nafasnya memburu dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia buru-buru mencari istrinya yang rupanya tengah bercermin. Sang istri memang sedang bercermin, akan tetapi lagi-lagi bukan sedang merias diri. Sang suami justru melihat istrinya sedang memainkan sebilah pisau di lehernya sendiri. Tanpa pikir panjang, dia pun melompat dari ranjang dan dengan cepat merebut pisau yang berada di tangan istrinya.
Dia marahi istrinya yang telah melakukan tindakan konyol. Sang istri memang hanya bisa menunduk. Namun, ketika amarah sang suami telah mereda, dia pun menjawab kalau dia hanya ingin menjadi abdi kinasih bagi Tuan Putri. Jawaban tersebut langsung dibalas oleh sebuah tamparan yang tidak begitu keras. Sang istri menggerang pelan. Sang suami yang menyadari bahwa dia telah menyakiti istrinya, buru-buru minta maaf dan segera memeluknya. Waktu bergulir sangat cepat. Hari-hari pun berlalu. Sang suami masih selalu bermimpi tentang hal yang sama. Bahkan di malam itu, di dalam mimpinya, dia seakan tengah dibawa kembali ke suatu waktu. Di sana dia melihat seorang perempuan cantik tengah bercermin dengan berlinang air mata. Perempuan tersebut menangis dan menyebut sebuah nama laki-laki. Dia meratapi kepergian laki-laki tersebut yang pergi dari hidupnya dan kembali pada istrinya yang sah. Perempuan itu seakan benar-benar tercampakkan, dan yang dia lakukan kemudian dengan tanpa rasa takut sedikit, perempuan itu mengambil sebilah pisau yang berada di pangkuannya. Setelahnya, dia gorokan pisau itu ke lehernya sendiri. Darah pun segera menyembur keluar dari kerongkongannya yang terputus. Semburan darah tersebut rupanya juga mengenangi cermin itu. Sang suami seketika itu juga terjaga dari mimpi. Nalurinya berbisik untuk segera bertindak dengan cepat. Dan benar saja, di depan cermin tersebut, dia dapati istrinya tengah menimang sebilah pisau yang sudah ditempelkan ke lehernya sendiri. Sang suami tidak memikirkan apapun lagi selain harus segera berebut pisau itu. Dia pun menerjang maju. Dia tarik tangan kanan istrinya yang sedang memegang pisau. Pada saat itulah, dari dalam cermin muncul sosok perempuan yang dia lihat di dalam mimpinya. Perempuan tersebut menyuruh istrinya untuk segera melakukan apa yang dia perintahkan. Sang suami dengan sekuat tenaga masih berusaha untuk merebut pisau dari tangan istrinya. Usahanya pun tidak sia-sia, meski beberapa sayatan mengenai tangannya, namun berhasil merebut pisau tersebut. Sang suami pun menyadari bahwa cara satu-satunya yang bisa dia lakukan untuk mengusir sosok jahat tersebut adalah dengan cara memecahkan kaca pada cermin itu. Dia pun mendorong tubuh istrinya agar jauh dari cermin. Dia mengambil kursi yang juga terbuat dari kayu dan dengan sekuat tenaga dia pun melempar kursi itu ke arah kaca cermin. Namun sialnya, kaca tersebut seperti benar-benar kuat. Barulah pada percobaan yang ketiga, bersamaan dengan suara pekik takbir, kursi tersebut berhasil memecahkan kaca cermin. Hancur kaca cermin tersebut, bersamaan pula dengan sang istrinya yang pingsan dalam keadaan lemas tanpa daya. Waktu berputar sangat cepat. Berkat bantuan dari seorang kiai, pengaruh jahat yang masih berada di sekitar tubuh sang istri berhasil diusir. Hanya saja, untuk beberapa hari setelahnya, sang istri masih sering linglung, bahkan terkadang lupa dengan dirinya sendiri. Dan atas anjuran dari Pak Kiai, cermin itu pun kembali diperbaiki. Kacanya diganti dengan yang baru. Berawal dari mimpi-mimpi itulah, sang suami pun mengerti bahwa sosok jahat tersebut dulunya adalah seorang selir atau perempuan simpanan dari seorang laki-laki. Hingga pada akhirnya, laki-laki tersebut meninggalkannya untuk kembali pada istrinya yang sah. Tragisnya, dia telah memberikan kesuciannya, maka keberian itu tidak ada jalan lain baginya kecuali dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.